Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami jajaran Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru pada beberapa hari yang lalu atau tepatnya Jumat yang lalu menerima vaksin tahap 2 termin 1. Jumlahnya sebanyak 2.970 pial. Memang dengan informasi satu pial itu untuk 10 dosis atau 10 orang. Nah, artinya kami mendapat 29.700 dosis. Nah, ini dalam edaran itu diperuntukkan lebih banyak untuk lansia dan hanya 10% lebih kurang untuk pelayanan publik. Kemudian kami tindak lanjuti dengan kami mencoba terus memberikan informasi sosialisasi kepada lansia. Nah, memang lansia hari ini dalam ketentuan memang didorong untuk ke rumah sakit besar. Tapi memang kami sudah melayaninya di puskesmas dengan catatan bahwa lansia yang dilayani oleh puskesmas adalah lansia yang tidak punya catatan kesehatan. Ya, bagi yang punya catatan didorong ke rumah sakit. Nah, ini yang juga kami sosialisasi ke rumah sakit dan insya Allah mudah-mudahan besok kami sudah mulai juga setelah kami memanggil rumah sakit dan bawa surat, rumah sakit sudah menerima permintaan-permintaan dari lansia yang akan mereka vaksin. Khusus untuk lansia kami tidak batasi, seragam saja. Nah, kemudian kalau kami menunggu itu semua, berarti program kurang jalan. Maka kami lebih fokus kepada pelayanan publik. Nah, pelayanan publik kami mulai dari tentu dimulai dari ASN. Kami bersyukur, berterima kasih juga dengan provinsi. Kalau kemarin pada saat nakes itu diserahkan semua kepada kami yang ada di luar kota. Nah, hari ini kawan-kawan di Dinas Kesehatan Provinsi memahami karena beban kami, berat kami, sehingga mereka mencoba membantu. Jajaran vertikal, instansi vertikal pejabat publik yang ada di Pekanbaru itu diberikan oleh mereka secara langsung, dan itu salah satu kemarin masal diadakan di Gelanggang Remaja. Ya, itu untuk Polda, untuk Kejati, untuk kemudian beberapa instansi vertikal lainnya yang ada di level provinsi. Nah, kemudian yang level kotanya memang diserahkan kepada kami. Khusus itu, maka kami dengan jajaran Poltabes, ya mulanya kami membuat konsep anggota kantor camat, lurah, kemudian dan ramil ke polsek, ke bawah itu diurus oleh puskesmas. Tetapi ada permintaan dan informasi dari jajaran Poltabes bahwa mereka disatukan. Akhirnya jajaran polsek tidak lagi diurus oleh puskesmas, tapi diurus oleh Poltabes. Walaupun jatahnya lebih kurang hanya 10% sampai dengan persen. Ya, kami kemarin sudah mendrop ke jajaran Poltabes sebanyak 500 dosis. Ya, dengan perkiraan itu untuk 500 orang. Nah, mereka memang mengajukan tenaga personilnya termasuk pendukung dan yang sedang melaksanakan praktek dan PKL di sana itu lebih dari 1.300. Ya, tapi kalau personil sendiri nggak sampai sebanyak itu. Jadi kami sudah memberikan hampir 50% untuk personil ini. Nah, dan itu juga kami lihat perkembangannya. Nanti kalau memang masih ada stok, kami akan dorong juga seperti itu. Khusus dengan di Koramil dan Ramil, ini juga sama dengan Dandim dan Ramil ke bawah juga. Kami sudah mendorong sebenarnya untuk dan Ramil itu di puskesmas, tetapi ada informasi dan diberikan juga oleh Dandim dan juga Detasemen Kesehatan dan Denkesnya bahwa ada kemungkinan Angkatan Darat akan disatukan menunggu petunjuk Panglima. Sehingga kami sementara itu juga tidak kami inikan. Sehingga puskesmas lebih fokus akan mendorong pada kecamatan dan guru. Ya, guru yang kita minta di wilayah masing-masing puskesmas akan diminta dan disurati, tapi responnya belum. Ya, biasalah karena belum semua dapat ini. Nah, mengejar ini kami lebih fokus lagi kepada pejabat publik yang sebagai ASN. Nah, maka kemarin dimulai kami mengadakan masal untuk perkantoran pejabat publik atau di
OPD kami yang berada di Komplek Tenan Raya. Di situ ada 9, ya, 8 OPD plus dengan sekretariat. Nah, kami kemarin coba ngitung, di situ ada tenaga eselonering, kami akan mulai dengan eselonering itu 254. Belum lagi didukung oleh, kalau jumlah situ mungkin hampir 700-an mungkin ada nih. Nah, kemarin kami coba, kami targetkan 300 di sana. Dan kami minta harapnya pejabat ini. Tapi mungkin memang kondisinya, apalagi memang kami agak spontan atau mendadak, sehingga kemarin itu belum semua yang pada waktunya tempatnya gitu. Sehingga di sana kemarin pejabat strukturalnya mungkin lebih sedikit, artinya hanya lebih kurang 70-an nih. Nah, kemudian lainnya kami layani saja anak-anak yang mungkin pelayanan langsung, ya, termasuk ASN. Sehingga di sana kemarin dari vaksin yang kami bawa itu hanya habis 120 dosis, ya, di ini arti hanya lebih kurang 12 pial gitu ya. Nah, untuk hari ini kami lakukan lagi gebrakan untuk bagaimana pelayanan publik yang langsung di tengah masyarakat yang banyak. Maka semalam kami coba kontak dengan teman-teman, memang ini petunjuk juga, kami koordinasi dengan Pak Sekda, ya, Pak Jamil dan juga kawan-kawan lain. Ya, saya bilang mereka gimana untuk pelayanan MPP. Okey, kami coba. Jadi kami hitung, kami koordinasi dan teman-teman juga mendukung, karena mereka juga awalnya kami konsep untuk rumah sakit takut meninggalkan tempat dan juga akan lamban. Maka hari ini kami kumpulkan semua di aula. Kami lakukan bukan di kami lakukan di aula di Capil atau bekas aula Bapeda lantai 3. Nah, itu semua ASN yang ada di Capil dan MPP, karena terutama Capil itu mereka harus kami mencoba membagi, tidak bisa karena mereka gantian. Nah, kan dia masyarakat. Jadi semua tenaga itu kami coba hari ini, tapi tentu tetap melihat ketentuan dan aturan tentang komorbid, ya, kemudian juga post covidnya. Jadi belum tentu bisa semua, tapi kami akan coba ini dan kami pluskan yang ada di komplek itu, yakni ada Satpol PP. Tapi Satpol PP ini ramai sebenarnya kalau tengah THL-nya. Kami prioritaskan sebenarnya Satpol PP kepada ASN-nya. Nah, nanti sehingga ASN nanti bisa menaikkan ke anggota. Kecuali mungkin Satpol PP yang ikut melayani di atau mendampingi di pelayanan publik di Capil ataupun yang di MPP. Itu mungkin lah ikut. Jadi tadi kalau dilihat ada anak MPP mungkin itu. Tapi kami mendorong seperti itu. Dan kemudian ada yang terdekat di situ adalah Dinas Ketahanan Pangan. Jadi itu juga kami minta itu hanya ASN-nya. Sekali lagi ASN yang tidak punya catatan-catatan dalam keadaan sehat yang kita sudah vaksin. Berarti hanya ASN tadi yang yang untuk yang Dinas Ketahanan Pangan dan Satpol PP. Kalau untuk jumlah ASN-nya ada berapa tadi? Kalau hanya ASN, sebenarnya konsep ASN seperti di Ketahanan Pangan itu kan hanya jumlahnya lebih kurang 30-an gitu. 30-an, dan begitu juga di Satpol PP mungkin ASN-nya mungkin 40-an ya. Tapi kalau anggotanya Satpol PP kan ratusan gitu, hampir 300 gitu. Nah, itu tadi yang kita dorong dulu, kecuali yang sedang melakukan pelayanan publik. Nah, Pak, kami lihat hasilnya. Hingga saat ini Pak sudah berapa yang disuntik pelayanan publik Pak? Makanya kalau yang kemarin itu 120, hari ini kan belum laporannya. Ya, yang kita, dan kemudian mudah-mudahan nanti kalau sore nanti saya ada dapat berapa pula yang ada di kecamatan atau di puskesmas. Dan insya Allah juga kemarin kita juga sudah mengumpulkan rumah sakit yang untuk OPD yang lain yang tidak kami ada di komplek Tenayan dan tidak ada di komplek ini. Contoh kami sudah bagi dan kami minta kesepakatan di rumah sakit dan memberikan dukungan. Ya, alhamdulillah ada kemarin 9 rumah sakit, 9 jadi 8 jadinya, karena Bayangkara sudah langsung poltabesnya dia sudah nyambung langsung. Jadi dia sudah melakukan dan menerima vaksin. Kemudian yang 8-nya adalah kami mulai dari Ibnu Sina. Kami rencanakan dia adalah melayani OPD kami yang di Jalan Teratai. Ada di situ Disperindak, Bapenda dan Koperasi. Nah, tapi samping itu kan ada vertikal yang tingkat kota, yakni Pengadilan Negeri. Nah, Pengadilan Negeri kami akan dorong mereka untuk di Santa Maria, sama dengan yang di Damkar yang ada di Cempaka akan di Santa Maria. Kemudian kami menggeser kepada teman-teman yang berada di Pari Indah. Pari Indah kan ada LHK, ada Dinas Sosial. Nah, kami akan dorong mereka itu, juga ada di Mustafa Sari, BPBD. Kami akan dorong mereka itu ke ke
Sapira. Nah, nih Sapira. Nah, sementara yang ada di Arifin Ahmad kan ini ada Arifin Ahmad, ada yang tingkat vertikal tingkat kota Kemenak. Juga ada di situ nanti Kemenak kami dorong ke Sudirman, awal Bros Sudirman. Ya, awal Bros Sudirman bersamaan dengan juga Kajari rencananya di sana. Kami akan sampaikan seperti itu. Kemudian juga statistik yang di sini. Tetapi yang berada di komplek Arifin Ahmad seperti pariwisata, Kesbangpol, ya itu akan kami dorong ke Eka Hospital. Ya, jadi seperti itu kami bagi bagian. Nah, kemudian yang ada DPRD, nah, ini kan DPRD, baik anggota dewannya maupun juga dengan sekretariatnya kami dorong ke Awal Pros Ahmad Yani. Nah, itu pembagian-pembagian yang kita lakukan gitu. Nah, itu ya. Ada 29.000 lebih dosis nih Pak. Ya. Ini termasuk kurang atau seperti apa? Oh, itu jauh sebenarnya kurangnya. Maka kami juga masih membatasi. Sebenarnya kalau dosisnya berapa ada kami boleh minta, kami akan gas saja semua. Maka hari ini untuk sementara kita batasi. Sebenarnya sebilang 10-20%. Ya, kita inikan dulu. Makanya kadang-kadang kita batasi hanya pihak struktural atau pada PSN karena itu. Tapi kalau kami langsung cut semua juga sementara vaksin sudah keluar, orang yang tidak ada, tentu kami juga harus ada lepasnya gitu. Jika melihat dari ASN mungkin berapa dosis Pak yang dibutuhkan Pak? ASN kita saja kan hampir 9.000 ya, ASN kota saja gitu. Itu belum tengah pendukung. Kalau pendukung semua kan 14.000. Ya itu baru jajaran kita. Dari jajaran Polresnya, nanti jajaran apalagi apa namanya itu macam guru, tenaga honornya yang ini, kemudian juga guru swasta. Nah, kami juga mempertanyakan untuk sementara guru SMA, kami minta kemarin juga diambil alih dulu dari provinsi memberikan ininya. Tetapi tadi juga ada Aranut datang, kami bilang nanti di nunggu petunjuk itu. Nah, itu contoh BPN, Badan Pertanahan, dia makan orang rumah sakit dekat situ. Kami akan suruh pilih dia apakah dia mau diterima atau mau nanti di Eka Hospital. Ya, kalau kami tadi lupa dinas kami ke pengadilan penduduk kan adanya di jalan apa tuh, jalan di Sukajadi, kami dorong ke Andini. Ya, itu cara ke Andini. Nanti ada 2 yang di situ. Kemudian di Snaker kami dorong ke PMC. Nah, itu bagi-baginya. Jadi ada pembagian kepada kawan-kawan itu semua bisa.